Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali dan sudah tersambung dengan Pak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Fuad, kita membahas terkait dengan merosotnya akhlak dan adab alumni pesantren. Tentu apa yang melatar belakangi hal ini Pak Fuad, silakan. Baik Mbak Ulfi, sebelumnya saya mohon maaf karena sedang berada di Malaysia, jadi mungkin jaringannya agak terputus-putus. Siap Pak. Iya Mbak Ulfi, kita bahas pagi ini soal penelitian yang dilakukan di UIN Makassar tentang alumni pesantren di kampus banyak yang lalai sholat dan mengalami degradasi akhlak atau moral, terutama ketika mereka memasuki kampus. Ada yang di kampus umum dan ada yang kampus sifatnya agama. Nah, menarik memang karena begitu mereka memasuki kampus, itu seolah identitas kepesantrennya itu meredup, bahkan mungkin ada yang hilang gitu ya, sekian persen sampai 80-90%. Yeah. Ini tantangan sebetulnya, baik bagi personal individu alumni itu sendiri maupun lembaga pesantren. Nah, saya menyorotinya, kalau kita lihat faktor, itu ada 3 faktor. Faktor struktural, kultural, dan personal. Mengapa alumni pesantren ini mengalami degradasi, baik dalam hal ibadah, adab, maupun terutama di kalangan yang perempuan berpakaian, gitu ya. Jadi, yang pertama, ini soal lingkungan baru, shock culture. Ada transisi disiplin ke kebebasan. Jadi di pesantren ada jadwal sholat berjamaah, tilawah, zikir, pengajian, hingga kontrol ustadz atau santri senior. Nah, alumni tidak punya ruang untuk lalai karena lingkungan kolektif memang menekan di pesantren itu yang dalam sosiologi disebut total institution, institusi total. Dari mulai bangun pagi sampai tidur itu diatur dan dikontrol oleh pesantren. Tapi di kampus kebebasan itu sangat luas. Tidak ada yang menegur jika sholat ditinggalkan misalnya. Nah, ini ada kontrol sosial yang mulai melemah bahkan menghilang. Juga tentu kita sebut dengan shock culture. Mengapa? Karena alumni menghadapi perbedaan nilai dari kultur kolektif religius ke kultur individual sekuler. Kalau kampus itu kampus yang umum. Ya, sebagian tidak siap secara mental sehingga kehilangan arah dalam mengatur ritme ibadah. Itu faktor yang pertama. Saya menambahkan faktor kedua dalam penelitian itu adalah media sosial dan budaya populer. Jadi ada distraksi digital. Waktu yang dulu habis untuk kajian kitab, hafalan Quran, kemudian tersedot dengan scrolling media sosial, hiburan daring, konten viral gitu. Karena kan ketika di pesantren itu kontrol sangat kuat. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengakses media sosial ataupun gadget ya. Nah, begitu kembali ke kampus, itu mereka punya akses itu semua. Nah, media sosial membentuk juga standar baru. Jadi berpakaian modern agar dalam tanda petik diterima pergaulan. Trigami, sarung, simbol kesederhanaan itu perlahan ditinggalkan karena memasuki yang disebut dengan lingkungan atau habitus yang baru. Jadi ada proses mengkonsumsi mendapatkan mengadopsi gaya hidup yang lumayan konsumtif. Alumni yang dulu terbiasa hidup sederhana justru terdorong mengikuti gaya hidup hedonis yang dipromosikan lewat iklan, influencer gitu. Karena kan media sosial itu luar biasa expose-nya gitu ya. Nah, itu 2 faktor soal lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua soal media sosial karena gadget itu. Yang ketiga, saya kira ketiadaan komunitas penopang. Jadi hilang pesantren kan komunitas total yang saya sebut tadi total institution. Membentuk perilaku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, begitu masuk kampus, ikatan itu lenyap, hilang. Jadi kontrol sosialnya itu bukan hanya melemah, memang hilang sama sekali, gitu ya. Dan tidak ada organisasi alternatif yang memadai di kampus itu.
tidak semua kampus menyediakan lembaga dakwah kampus ya yang kuat. Akibatnya alumni kehilangan jejaring untuk melestarikan kebiasaan religius itu. Jadi dia tidak ada organisasi penggantinya. Kalau di yang saya maksudkan organisasi pengganti itu ketika di sana kan ada aturan, ada pengawasnya, ada komunitasnya gitu. Begitu masuk kampus, aturan itu tidak ada gitu. Kecuali kalau mereka tuh masuk secara sukarela, masuk lembaga dakwah kampus, itu akan mendapatkan pengganti. Komunitasnya ada, pengawal mentornya ada, kemudian aktivitasnya juga ada. Itu yang saya sebut dengan faktor kultural dan faktor struktural. Yang selanjutnya adalah faktor personal. Jadi ketika di pesantren itu ada indikasi bahwa sebagian alumni itu patuh beribadah karena takut hukuman atau malu pada ustadz, bukan karena pemahaman mendalam. Nah begitu kontrol hilang, motivasi runtuh. Saya kira hampir bisa dianggap wajar semua anak-anak yang masuk pesantren, gitu ya, dalam tanda petik terpaksa atau kemauan orang tuanya. Gitu. Nah di pesantren itu kan mestinya proses menetralkan yang tadinya terpaksa, yang tadinya disuruh orang tua, itu mestinya bisa dinetralkan dengan membangun kesadaran baru. Nah mungkin sebagian pesantren tidak tuntas melakukan netralisasi itu, sehingga sebagian santri itu tetap membawa itu dalam praktek ibadah kesehariannya, ya tetap motivasinya tidak terbangun. Kalaupun ada, tidak begitu kuat gitu. Nah ini juga masukan buat pesantren bahwa kalau dalam pendidikan biasanya itu kan ada, kalau di TK itu, TK ya, saya ambil gambaran TK. Ketika orang masuk ke sekolah TK, itu ada proses netralisasi. Emosi yang di rumah dihilangkan, diperbaiki sebelum benar-benar masuk belajar secara gembira, secara kondusif. Nah ini juga sama harusnya pesantren. Selama 6 tahun atau selama 3 tahun harusnya ada proses netralisasi. Karena dia akan masuk ke dunia kampus yang memang konteksnya sangat berbeda. Itu lingkungannya sangat berbeda. Kebebasan itu berbanding terbalik dengan suasana kontrol yang ada di pesantren. Itu faktor personal. Jadi mungkin kita bisa sebut sebagian mengalami krisis kesadaran spiritual. Pesantren tidak selalu berhasil mengubah pengetahuan agama menjadi kesadaran yang kita sebut dengan kesadaran eksistensial. Jadi akibatnya ya alumni mengalami kekosongan ketika menghadapi dunia yang lebih plural. Kan ketika di pesantren itu ya sifat identitas santri itu jelas, homogen gitu ya, dan penuh dengan gelora. Begitu masuk ke kampus, identitasnya itu plural, udah banyak ideologi macam-macam. Yang tadinya laki-laki hanya melihat berpakaian sederhana, begitu masuk kampus pakaiannya sudah beragam. Yang perempuan juga sama, pakaian seragam, begitu masuk kampus beragam itu cara berpakaiannya, jenis-jenis kerudungnya, jenis cara berpakaiannya, dan langsung dikonfrontasi dengan konteks perempuan-perempuan yang bahkan tidak berkerudung, agamanya berbeda, gitu ya. Pengawas juga tidak ada, komunitas tidak ada. Jadi ini faktor yang cukup memberikan tekanan kepada individu. Belum lagi faktor akademik dan tekanan kampus, tugas kuliah, organisasi mahasiswa, kesibukan kampus yang dijadikan alasan meninggalkan sholat atau ibadah sunnah. Saya yakin banyak santri yang masih menjaga sholat, jaga sholat berjamaah. Tapi tentu berbeda ketika lingkungan itu ada pengawas, ada sanksi, dengan lingkungan yang tidak ada pengawas, tidak ada sanksi. Kemudian yang kedua, yang mungkin agak parah, kalau dalam studi yang di UIN Makassar itu ada beberapa santri yang bahkan meninggalkan sholat. Iya, meninggalkan sholat, dan sholat hanya ketika butuh saja. Nah, saya kira ini agak parah. Parah dalam artian ini berbanding terbalik 180 derajat gitu. Nah itu belum selesai saya kira proses internalisasi nilai dan norma tentang kesadaran beragama.
Dan saya tambahkan satu lagi, ya kurangnya pendampingan pasca pesantren. Tentu pesantren akan mengatakan, ya kami hanya mendidik di pesantren, setelah itu lepas. Tapi kalau dalam konteks dakwah, harusnya ada bridging, gitu ya. Ya kalau orang jualan tuh ada after sale care. Benar-benar. Kan kalau kita ke perusahaan otomotif, kita servis, itu ditelepon berkali-kali. Gimana Pak, ada keluhan, gitu. Ada masalah lagi, terus di WA terus. Nah itu untuk menghubungkan, ada macam loyalitas. Saya kira pesantren perlu juga mengadopsi model begitu. Jadi ada pendampingan pasca pesantren yang kita sebut misalnya aftercare. Pesantren jarang menyiapkan program pendampingan alumni di dunia kampus. Ya, padahal masa transisi adalah fase yang paling rentan. Gitu ya. Jadi perlu, kalau istilahnya mungkin diperlukan alumni homecoming gitu, kembali ke pesantren, panggilan, atau mungkin juga mereka punya agensi, punya agen gitu ya. Jadi selalu terhubung. Nah, saya kira mungkin kebanyakan pesantren sudah luar biasa berusaha. Tapi kalau boleh ditambahkan sedikit lagi, ada semacam kepedulian aftercare. Jadi setelah jadi alumni, didata kembali, kemudian ya, karena konteksnya kan kalau pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, kita konteksnya dakwah. Dakwah itu tidak akan pernah berhenti. Dakwah itu harus berkesinambungan. Saya kira itu Mbak Ulfi, kalau bicara soal faktor mengapa kemudian terjadi penurunan atau degradasi soal ibadah, soal adab, dan juga soal berpakaian. Iya. Gitu. Baik, Pak Fuad, mungkin ada beberapa kampus ya istilahnya yang bisa menyalurkan mereka ya. Mungkin kalau dari kampus A ada lembaga A yang memang bekerja sama. Itu kan mungkin hanya sebagian saja. Bagaimana kalau lintas dari kampus A kemudian ke wadah B? Itu apakah bisa? Dan bisakah dirinya si alumni ini menyesuaikan dengan yang baru ini kan? Apakah juga ada kemampuan dari si alumni untuk bisa menyalurkan ilmu apa yang mereka sudah dapatkan selama di pesantren kampus tersebut? Nah, itu yang disayangkan, Mbak Ulfi. Itu kan umur tanggung jawab orang tua. Iya. Itu berseragam. Begitu masuk kampus, itu sudah tanggung jawab individual. Cirinya, mereka tidak berseragam. Mereka punya tanggung jawab sendiri. Cara belajar pun ketika di kampus, itu sudah mau nyatet, mau enggak, itu dosen enggak peduli, terserah. Itu. Tapi kalau ketika masa SMA, itu masih diperhatikan oleh gurunya. Jadi kalau dari kampus, itu dunia tanggung jawab sendiri. Gitu. Nah, dipadukan dengan konteks ke kampusan gitu. Kampus kan memang bukan total institution, bukan institusi total yang mengurusi moral, akhlak, pembentukan karakter dari A sampai Z gitu, mahasiswanya. Nah, kampus lebih fokus pada proses kognitif saja. Transfer pengetahuan soal akhlaknya itu lebih banyak dikembalikan kepada individu dan keluarga masing-masing. Gitu. Nah sayangnya itu yang saya bilang pembekalan tuh mungkin kurang begitu mendapatkan porsi yang banyak gitu ya. Fokus pada pembentukan karakter tapi tidak memberikan proyeksi bahwa ketika Anda keluar dari pesantren Anda akan menghadapi dunia yang luar biasa. Itu di sini Anda baca kitab tiap hari waktu tertata dengan harapan ketika keluar kan terbiasa. Ini kan ada dua teori. Orang yang terbiasa tertata jadwalnya nanti akan bisa menata hidupnya sesuai dengan jadwal. Tapi ada juga yang mengatakan karena ini ditata, begitu keluar ke lembaga, ke lingkungan yang bebas, itu akan kebebasannya 180 derajat berbanding terbalik dengan di pesantren. Dia akan maksimalkan kebebasan itu. Gitu. Jadi, dan fokusnya memang sudah berbeda. Gitu ya. Mereka punya tanggung jawab personal. Lalu kemudian lingkungannya yang multi ideologis banyak sekali. Yang ketiga, tuntutan di kampus itu bukan tuntutan moral, tuntutan lebih kepada akademis, kognitif gitu. Nah, betul kata Mbak. Apakah mereka mendapatkan lingkungan yang tidak ada di kampus? Tidak ada.
itu diserahkan kepada personal masing-masing. Makanya mahasiswa itu banyak yang kreatif membentuk komunitas, lembaga dakwah kampus, benar. pengajian gitu. Nah, itulah tugas pesantren mestinya mengarahkan ketika Anda pergi ke kampus gitu ya. Pertama, Anda harus mendapatkan lingkungan yang sama, jejaring, mencari yang punya misi yang sama. Yang kedua, perlu ditekankan, mereka itu role model harusnya, gitu ya. Nah, kalau ke pesantren umum, kalau mereka tidak bisa membentuk nilai-nilai keislaman, maka masyarakat muslim yang tidak masuk pesantren akan bisa lebih parah. Mereka akan beranggapan yang dari pesantren aja sholatnya bolong-bolong, apalagi yang tidak masuk pesantren, gitu. Jadi ini berbahaya karena yang pesantren semacam menolerir ketidakbersemangatan beribadah. Gitu. Padahal mereka mestinya jadi prime mover untuk ini loh, sebagai muslim ada proses islamisasi di kampus, masjidnya dihidupkan, kemudian kehidupannya dengan idiom-idiom keislaman. Yang terjadi malah sebaliknya. Ini banyak identitas santri itu yang justru disembunyikan atau merasa minder. Gitu. Santri itu merasa minder. Ketika di pesantren itu kan mereka homogen, mayoritas semua. Begitu masuk ke kampus, budaya ataupun yang kita sebut identitas kesantren itu minoritas, sehingga mereka menjadi minder. Nah, ketika orang minder itu kan akan malah terbalik. Itu dia akan mengadopsi budaya mayoritas yang ada di kampus, berpakaian dengan ciri kemodernan, gitu. Lalu kemudian gaya hidupnya juga menyesuaikan dengan dunia kampus. Jadi berlomba-lomba yang hedonis, yang modern, yang kelihatan cerdas, itu menurut mereka berbanding terbalik dengan identitas santri yang terlalu sederhana, kemudian tidak punya confidence, minoritas. Itu Mbak Ulfi. Jadi pesan santri harus dibekali bahwa Anda harus jadi role model, lalu kemudian harus menjadi pionir untuk membentuk komunitas. Menopang. Kita tidak bisa mengharapkan kampus. Jangankan kampus yang sekuler, yang umum gitu ya. Kampus negeri, kampus muslim saja tidak memberikan wadah itu, kecuali hanya memberikan tempat ibadah, masjid, dah selesai. Tinggal bagaimana mahasiswa mendefinisikan masjid dan memaksimalkan fungsi masjid itu. Gitu. Ya, kampus tidak akan memberikan pengarahan, karena mereka akan mengatakan, ya kita bukan pesantren, kita bukan lembaga pembentukan karakter. Kalau pembentukan karakter selesai Anda di level SD, SMP, SMA. Dan ketika di kampus, itu adalah level untuk pemenuhan kapasitas kognitif dan persiapan dunia kerja. Saya kira itu tantangannya, Mbak. Ya. Dan ini amat disayangkan karena kayaknya kalau setelah lulus begitu saja diloskan, ilmu mereka akan sia-sia. Kita juga nggak dapat manfaatnya, mereka juga nggak ada manfaatnya, begitu ya Pak ya? Iya, jadi itu yang nanti ada keterbelahan antara ilmu dengan adab atau etika. Benar. Ilmu keislaman kan kita berharap bisa menopang mereka, apapun mereka profesinya. Ketika ada pesantren yang umum, ada pesantren yang sifatnya ini, SMP, SMA, tapi boarding. Iya. Gitu. Jadi kita bedakan, ada pesantren yang mempelajari agama, gitu ya. Ada pesantren yang umum sebetulnya kayak SD, SMP, tapi boarding dipesantrenkan. Nah, di luar jam belajar itulah diisi nilai-nilai keislaman dan ibadah gitu. Nah, ketika masuk kampus harusnya kan mereka lebih siap, karena ilmu umumnya ada dan etika kemudian ibadahnya lebih kuat gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau tidak, mereka tidak bisa memberikan warna, bahkan nanti akan menimbulkan semacam krisis keteladanan di kampus dan juga persepsi publik yang kurang begitu percaya pada pesantren. Mereka akan mengatakan 6 tahun pesantren gitu. Lalu kemudian masuk kampus hilang begitu saja, bahkan tergerus, percuma dong gitu. Nah, padahal mereka berharap banyak. Tapi apapun, saya selalu mencatat yang masuk pesantren itu masih, ini pengamatan saya, masih lebih baik ketimbang yang tidak mengalami pesantren karena tidak digembleng selama 24 jam itu dari sisi keagamaan. Saya kira dari sisi yang lain, anak-anak pesantren itu punya nilai kemandirian.
bayangkan mereka yang sudah pesantren gitu ya, dari SD, SMP, SMA di rumah, lalu kemudian kuliah di Jawa Timur, orang Jakarta, dia ngekos sendiri, itu perlu struggle, itu perlu perjuangan tersendiri. Tapi buat pesantren itu hal yang biasa. Jadi ada nilai besarnya soal mental dan kemandirian. Tapi memang ada sisi lain yang perlu disayangkan, bahwa apa yang mereka praktekkan di pesantren terkait dengan adab dan ibadah itu mengalami degradasi karena kehilangan yang disebut dengan habitus atau lingkungan pendukung. Begitu. Iya, baik. Pak, misalkan ada lembaga, misalkan saya sebut saja ya, Dewan Dakwah ini kan juga istilahnya bisa menyalurkan para alumni pesantren untuk bisa mendakwahkan ya. Apakah ini juga mungkin bisa mencari alumni-alumni ataupun bekerja sama dengan pesantren agar nantinya mereka ini lebih terarah begitu, Pak? Bagus Mbak Ulfi, catatan itu menarik ya, saya sangat mendukung. Di zaman Pak Nasir dulu itu, Dewan Dakwah itu goes to campus, masuk ke kampus-kampus umum gitu ya, meskipun penggeraknya itu bukan alumni pesantren, tapi memberikan pembinaan di masjid-masjid kampus, dan itu berhasil. Ketika secara politik ditekan, justru malah mereka bisa menjadi penggerak di kampus-kampus, alumni PI, HMI gitu. Dan memang dari dulu jadi sorotan, yang pesantren itu tidak mengambil inisiatif gitu. Nah, dalam konteks yang agak berbeda, politiknya sudah bebas gitu ya, justru malah mereka mengalami masalah, keterpurukan, kehilangan identitas kesantrennya. Saya sepakat dan setuju kalau lembaga-lembaga Muhammadiyah, NU, kemudian PESIS, terutama NU ya, yang banyak membina pesantren gitu, dan juga Dewan Dakwah, itu bisa memfokuskan ataupun memberikan porsi yang cukup bagaimana proses transformasi anak-anak yang dari pesantren itu menjadi santri kemudian ke kampus. Ini penelitian yang baik di UIN itu bisa mengcapture ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku itu ketika mereka di pesantren dengan ketika di kampus. Kan alangkah dahsyatnya kalau mereka bisa mengaplikasikan ilmunya, baik secara personal maupun secara kolektif di kampus, bisa mengajak yang lain. Gitu ya. Kalau tidak, ya mereka ya bukan cuma kehilangan identitas, tapi tidak bisa memberikan pengaruh sebagai pionir. Gitu. Mungkin perlu ada kajian di pesantren-pesantren soal kepemimpinan, soal leadership, soal keorganisasian itu lebih ditekankan. Bukan hanya sekedar soal ilmu agama dan adab. Karena ketika mereka keluar dari itu, masuk kampus, itu dunianya akan sangat berbeda. Begitu Mbak Ulfi. Ya, baik. Jadi bisa bekerja sama dengan kampus kan. Kalau Dewan Dakwah pasti contohnya aja ya, dari kampus Muhammad Nasir atau yang ada di Bekasi ini kan juga mereka bekerja sama memang sudah masuk. Tapi kan kita bisa keliling kampus misalkan untuk mencari bibit-bibit yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini dalam syiar agama ya Pak? Iya betul Mbak Ovi. Mungkin diawali dengan pemetaan. Gitu ya, mana yang akan mulai dari kampus yang agama, kampus yang kader, kampus yang umum, gitu ya, kampus yang non-muslim, kan bisa kita kategorikan. Karena kampus Islam yang kader itu mungkin relatif lebih mudah. STID Muhammad Nasir kalau di Bekasi, yang dari pesantren itu hampir nyambung, gitu ya, kulturnya. Lalu kemudian ada pesantren Islam seperti UIN, gitu ya, yang ya juga beragam cara pola pikirnya, lebih ini problem lebih kepada para dosennya yang mungkin ada pemikiran baru di luar, belajar di barat. Nah itu yang kurang klop dengan lingkungan pesantren, sehingga banyak anak pesantren yang kaget secara pemikiran. Kalau yang di UIN itu lebih sifatnya soal pemikiran, soal ibadahnya mungkin masih terjaga. Nah ketiga, pesantren yang umum, kampus negeri. Kampus negeri itu kan ya kontestasinya bebas siapa saja, gitu ya. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan ada santri-santri yang masuk kampus-kampus yang non-muslim, yang coraknya ada Katolik, Kristen, dan macam-macam. Ya itu tantangannya lebih besar. Benar. Itu. Dan yang kelima, mungkin lebih berat lagi, mereka yang langsung ke luar negeri.
Australia, ke Amerika, ke Inggris, ke Prancis, itu akan lebih berat lagi, gitu ya. Yeah. Karena minoritasnya itu bukan lagi double, triple. Sebagai orang asing, sebagai minoritas, dan sebagai santri di kampus yang memang sangat asing bicara tentang nilai-nilai. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga segala urusan di Malaysia dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Semoga semua kita lancar, Mbak Alfi. Amin, insya Allah. Terima kasih. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam pada hari ini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad.